Halo teman-teman, kembali lagi ke channel Ana ini ya cuy. Dan ya, sesuai dengan apa yang ada di hadapan kalian sekarang ini cuy. Dan kalau misalnya kalian notice sama judul video kali ini, di video kali ini cuy, Ana bakalan unboxing lanjutan dari video kemarin, yaitu adalah si SAF Ultraman 3 Tornado Type. Yang ini nih cuy, yang segel ada plastik kayak begini gitu, yang niat banget. Ana penasaran banget, sumpah Ana nggak bohong. Ana ngerasa kayak, aduh ini jangan-jangan gacha nih. Soalnya abang atau adik dari dia ini di e-commerce itu cuy, yang namanya Ana sebut aja Nogo Shop itu banyak banget. Ada beberapa jenis, kalau nggak salah ada yang multi type biasa, ada yang power type, ada yang speed type, yang warna biru tuh loh pokoknya ya itu. Terus ada satu lagi yang wajahnya agak ireng itu loh cuy, yang multi type tapi warna wajahnya ireng. Nah ini tuh Tornado Type yang warna merah tapi versi ireng. Nah ini dia nih cuy, Anda penasaran apakah nanti di dalamnya ini gacha? Jangan-jangan salah. Ya udah deh cuy ya, tanpa basa-basi lagi cuy, langsung saja kita mulai video unboxing di video kali ini. Dan seperti biasa, jangan lupa buat tinggalkan like, share, sama subscribe-nya buat kalian yang belum subscribe kayak begitu ya cuy. Jadi langsung saja kita mulai video unboxingnya cuy. Duh, deg-degan banget cuy Ana di sini ya. Ana deg-degan kalau isinya nggak sesuai sama judul video kali ini ya nggak tayang nih video kayaknya. Oke. Nah ini dia sih, moment of the truth ya. Nih masih segel dan Ana nggak tahu Ana bakalan dapet yang mana, meskipun dari sellernya udah ngasih tahu kalau ini udah bener kok ya. Dan dari kanji-kanjinya ini katanya udah bener kayak gitu cuy. Nah tapi ya udah deh sih ya, kita langsung lihat aja moment of the truth. Kita langsung buka aja nih buat plastik segelnya ini cuy. Ada plastik segelnya, niat banget loh ini. Ada blister segelnya ini cuy. Oke. Nah ini dia nih cuy, moment of the truth nih cuy. Aduh, kalau isinya bukan sih ya nangis sana cuy. Oke, kita lihat bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Yes, isinya bener cuy. Wanna take me higher. Oke. Yes, Ultraman 3 Tornado Type. Untungnya isinya sama. Kalau nggak sama nangis ya cuy. Oke, ini layer pertama. Langsung figurnya ini, nice, menarik banget sih cuy. Oke, habis itu layer kedua, aksesorisnya. Oke. Dan layer selanjutnya apa nih? Oh nggak ada cuy, cuma gini doang. Oke cuy. Nah kita langsung buka aja cuy. Oh ini jujur ya, ini juga niat loh. Kok dikasih kayak beginiannya? Ini kayak plastik gitu ya. Oh ini kayak semi styrofoam gitu buat mainan-mainan mahal. Dan lu wah, bener sih Tornado Type, tapi ya nggak gini juga lah buat figurnya. ya dia letoy cuy, dia kotor juga. Wah, ini harus Ana bersihin dulu nih. Tapi kok dia kelihatan kayak meletot gitu, letoy gitu kelihatannya. Loh, tunggu dulu. Sumpah lah ya, ini kotor banget cuy. Ini parah banget, kok ini kayak melengseh gitu sih, kayak letoy gitu loh cuy. Bentar, ini coba Ana bersihin dulu ya. Nggak ada elektriknya kan, nggak bisa nyalakan dia. Bentar, Ana harus bersihin dulu cuy ini. Astaga cuy. Ya, kalian mau tahu? Jadi buat si SAF Ana 1 ini, si SAF Ultraman 3 Tornado Type ini cuy, ini Ana kesampingin semuanya dulu. Kita nggak bahas soal box, kita nggak bahas soal aksesoris, kita bahas detailnya dulu. Ini waktu Ana buka, dia kondisinya tuh parah banget cuy. Dia tuh bener-bener meletot cuy. Nih, dia memang bener-bener meletot. Nih loh, kakinya meletot cuy. Nih, kakinya meletot tuh. Kalian bisa lihat nggak? Nih, dia kan jadi kayak nggak lurus gitu loh, dia sedikit meletot nih, dia sedikit meletot kayak begitu. Nah itu yang pertama tuh Ana lihat ya. Habis itu tadi kalian bisa lihat juga nih, dia itu nih gampang copot ternyata bagian atas. Oh my god. Astaga. Aduh, good luck.
Terus habis itu cuy, kalian mau tahu yang parah apa? Yang parah adalah dia tumis pennya banyak banget. Anak kira tadi ini kotor, sumpah. Anak kira ini kotor, ternyata enggak. Ternyata memang kayak begini cuy. Aduh. Oke, langsung anak buka aja ya. Anak kasih tahu buat harganya sendiri. Ini buat harganya sendiri cuy. Itu anak beli kalau nggak salah 335.000. Itu kalau nggak salah harga aslinya dia tuh 370.000. Pas kebetulan aja nih anak dapat voucher jadinya 335.000. Dan buat harga 300.000 itu cuy, kita dapat mainan yang kayak begini gitu cuy. Ya sudah deh ya. Oke, the show must go on. Meskipun anak kecewa banget, tapi ya kayak begini gitu deh saya buat figurnya. Oke, kita bahas buat boxnya ini dulu ya cuy. Buat boxnya ini sendiri cuy, jujur karena ini memang nggak ada versi original Bandai-nya, ya anak bisa bilang ya oke aja sih ya, bagus-bagus aja kok ya buat boxnya ini. Ya meskipun huruf kanjinya ini anak juga nggak tahu sih bacanya apa. Coba deh buat kalian yang tahu ini huruf kanjinya bacanya apa, apakah bener ini tulisannya tornado atau power type nih tulisannya. Tapi jujur buat bagian belakang boxnya ini cukup bagus ya, cukup dilihatin kayak ada Ultraman 3 nya kayak gini gitu nih. Ini kan versi Shinkocho Seiho-nya ya kalau nggak salah ya, atau SF biasanya. Nah pokoknya kayak gitulah aja ya, nih ditunjukin nih kayak gini gitu ya, lumayan ada art style-nya gitulah. Dan ini ada tulisan apa pula ini anak nggak tahu nih maksudnya apa, dan ada barcode-nya. Ini karena udah meretel gini, coba deh anak pretelin dia lagi ya. Nih anak pretelin dia yang lain nih. What? Loh, kok ini bahannya kayak luntur-luntur gitu? Oh, exit kemarin sama beberapa yang anak coba nggak ada yang selontur ini deh. Oh, dia lentur cuy. Oke. Wow, ternyata nggak seburuk itu ternyata cuy. Build quality-nya nggak seburuk itu ternyata. Oh, oke. Terus ini? Nah, kalau ini kelihatan plastik nih. Ini baru plastik, tapi yang kemarin yang exit yang anak unboxing, dia tuh kerasa kayak karet cuy, karet padat gitu. Kalau ini kerasa kayak plastik gitu loh, plastik nggak begitu tebel, kayak sedikit kopong. Apa kerasa karena kayak ininya ya? Kerasa kopong tuh karena ini kayaknya si Joyannya kurang tahu juga sih ya. Oke, terus habis itu bagian sininya, nih mekaniknya kayak gini nih cuy. Nih, mekanismenya kayak gini, tuh join butterfly-nya kelihatan ya. Bisa keluar gak nih join butterfly-nya? Loh, tuh, nih. Tuh, kalian bisa denger kan? Dia kayak krek gitu loh. Nah, kayak gini cuy. Ini yang tadi Anda maksud, kayak dia tuh barusan dicetak terus habis itu langsung udah dimasukin gitu loh cuy. Dan Anda kayaknya orang pertama yang nyobain nih buat artikulasinya cuy. Nah, kayak gini gitu. Oke, kayak gitu. Terus ini bagian kepalanya, aduh, Anda takut nih kalau kepala. Bisa ternyata kepalanya. Oke, kepalanya copot dan kayak gini bentukannya. Wah, ini Anda lepas semua nih. Kalau kepala atas gimana? Wah, kalau kepala atas janganlah. Kalau kepala atas kayaknya ide buruk kalau Anda ngelepas semuanya gitu. Oh ya, betul, ini lehernya panjang banget nih. Oke, kayak gini aja bentukannya. Anda langsung pasang lagi aja. Oke. Kita langsung merakit dia lagi. Aduh, wah sayang banget nih. Aduh, Anda dapetnya yang agak zong ini. Ya, buat detailingnya ini sendiri mungkin Anda kasih nilai 75% aja lah ya. 75 dari 100 sih. Soalnya ya kalian bisa lihat sendiri dari tadi Anda udah ngomel-ngomel. Aduh, detailingnya ya agak minus. Terus habis itu artikulasinya belum dibahas tapi udah nunjukin keminusannya. Ya mau gimana lagi cuy ya, namanya juga bootleg sih ya sebenarnya. Kita ngegacha ya, kadang bisa dapat bagus, kadang bisa dapat jelek kayak begitu. Dan ini Ana dapatnya yang jelek sih ya. Oke, daripada Ana semakin bad mood, semakin marah juga, Ana langsung bahas soal artikulasi aja ya. Dan mohon maaf ini Ana taruh sini dulu aja ya. Oke, kita langsung bahas buat artikulasinya aja cuy. Yang dimana ini buat artikulasi ya, kita coba dari bagian kepala dulu. Buat bagian kepala sendiri dia bisa ngangguk kayak gini. Bentar, Anda coba ngangguk-ngangguknya. Nah, tuh ngangguk-ngangguknya. Jadi tuh artikulasi bagian leher sama bagian kepala atas itu udah terpisah ya cuy. Jadi nggak jadi satu. Nih, tuh, nih lihat nih. Tuh, dia kepisah kan ya tuh.
nggak sama leher nih. Nah oke, kayak gitu ya. Terus habis itu lehernya ini dia bisa geleng-geleng kayak gini, tuh bisa kita gerak-gerakin kayak gitu ya. Oke, good, nice. Kepalanya kayak gitu aja. Terus habis itu buat bagian tangannya sini dia bisa melebarkan tangannya segini jauh cuy. Nah segini jauh tuh nih buat artikulasinya. Oke, terus habis itu lanjut bagian ini lengan atas dia bisa diputar 360 derajat kayak begini. Ini mirip Shinkocho Sehu banget ya. Ya memang kayaknya copy paste sih ya. Nih dia bisa kita gerak-gerakin kayak gitu 360 derajat kayak begini gitu cuy. Oke, habis itu dia bisa nekuknya segini. Nekuk ke belakangnya nggak bisa karena ini sudah sendi manusia. Dan di ujung tangannya sini karena kalian udah lihat juga nih buat aksesorisnya. Padahal belum mana bahas ya di sini bisa muter 360 derajat kayak begini gitulah cuy ya. Oke, good, nice, not bad buat artikulasi yang ini. Terus habis itu cuy buat bagian pinggang, nah ini yang bikin sedih nih, bagian pinggang dia tuh nggak bisa goyang-goyang kayak gitu. Yang kayak goyang-goyang gini-gini loh. Bisa sih, tapi ini tuh kayak kita harus ngejagain cuy, jangan sampai dia tuh kelepas. Jadi kita agak ngasih tenaga ke sini biar dia nggak lepas. Bisa, cuma ya kalau kita gini-gini doang lepas cuy. Hahaha. Nah ya udah nggak masalah. Terus habis itu bagian pinggang bawahnya sini kita bisa adjust gitu ya. Nih kita bisa adjust gitu, kiri kanan bawah atas. Harusnya yang atas ya, ini malah yang bawah nih yang bisa gerak. Ya udah deh nggak masalah. Oke, habis itu buat bagian kakinya melebarkan kakinya segini. Oke, good, nice. Segini ya, segini jauh bisanya. Oke, dan ini warnanya karena ngedove. Kalau kalian sering-sering giniin, ini pasti kayak kebaret-baret gitu cuy nanti. Tapi itu nggak masalah, ini bootleg, nggak masalah lah ya. Habis itu cuy, buat nendangnya sendiri dia bisa nendang segini jauh kayak begini gitu. Nendang ke belakangnya nggak bisa karena ini kebetulan sama bagian pantatnya ini. Habis itu nekuknya dia bisa segini jauh nih cuy. Ini ada ala-ala tempur lutut kayak begitu. Oke, dan di ujung kakinya sini bisa muter 360 derajat kayak begini gitu. Kita bisa adjust sedikit dan di ujung kakinya sini kita bisa tekuk kayak begini gitu ya Ci. Oke, apakah ada artikulasi yang terlewat? Oh iya, kayaknya joint butterfly-nya ini nih. Ini tuh sebenarnya kayaknya ada joint butterfly-nya Ci, tapi karena ini lagi-lagi bootleg ya, cetakannya kayaknya kurang rapi nih cuy ini. Dia nggak bisa keluar ya buat joint butterfly-nya nih ya. Aduh. Oke cuy, karena tadi kita sudah bahas soal boxnya, habis itu kita bahas langsung artikulasinya. Padahal biasanya artikulasi Anda bahas paling akhir. Ya karena minusnya ini udah kelihatan banget ya cuy, dari detailingnya ada minus, buat artikulasinya ada minus. Nah buat aksesoris, nah ini Anda pindah ke sesi terakhir deh buat khusus video kali ini ya. Oke, kita langsung bahas buat aksesorisnya nih cuy. Apakah aksesorisnya separah itu juga? Wah kurang tahu anak, kayaknya sih parah lah ya. Ini apa nih? Udah tangan kayak menggenggam gini. What? Ini apa coba? Bro, tangan apa ini? Emang ada Ultraman 3 di movie-nya dia tangannya kayak gini? Wah parah, buat tangan-tangan yang lain. Ini itu buat pose-posenya. Ya ini memang pose-pose otentiknya dari si Ultraman 3 sih. Mau yang dia multi type, tornado type, sky type, atau power type kayak gitu-gitulah. Pokoknya ya ini memang udah pose-pose otentiknya kayak begitu sih. Pose-pose otentik wajib. Terus habis itu buat color timernya, buat color timernya kok Ana baru lihat ya. Dia di movie warna kuning. Kok seingatannya waktu nonton yang Ultraman 3 movie Final Odyssey, dia itu tetap warna biru ya, nggak warna kuning ya? Atau Ana salah lihat sih? Atau karena udah lama aja Ana lupa. Ya udah itu ya pokoknya kayak gitu. Dan terakhir buat kosennya ini, ya not bad lah, kayak gini bagus kayak gitu sih. Ini banyak plastiknya bisa agak lentur-lentur dikit, tapi kalau kalian paksain ini patah sih cuy. Oke. Oh iya, bagus. Jadi dia itu memang benar-benar niru yang versi Shinkocho Sehu ya ini ya. Nih jadi ini nanti buat pengganti tangannya itu dia warnanya udah nyesuaiin sama figurnya satu ini. Awas aja nih tahu-tahu yang bagian kosennya warnanya ini warna-warna multi type atau yang lain nih. Oke cuy, jadi segitu dulu video yang bisa Ana berikan. Jadi ini ya cuy buat si SF Ultraman 3 Tornado Type yang versi bootleg KWS nya ini cuy. Dan nggak ada versi original bandainya ya. Dan gimana nih menurut kalian cuy? Apakah ini worth it buat dimiliki? Oh iya, kayaknya tadi Ana sudah sempat nyinggung soal harga ya. Harganya itu ya kalau tadi kelupaan ini Ana langsung sebutin lagi ya. Ini harganya itu 335.000. Kalau harga normal itu antara 350.000 atau 370-80 gitu. Pokoknya harganya segitu
300-an cuy, mau ke 400. Dan karena ada voucher-voucher kayak begitu jadinya 335 kayaknya dia mentok. Oke, harganya segitu, dan apakah worth it atau tidak cuy? Dan kalau menurut anda pribadi ya, dengan harga segitu ya agak kurang sih ini ya. Meskipun dia tuh bener-bener kayak proper banget ya, dia bahkan ada plastik segelnya, ada ini yang kayak penutupnya gitu ya, tapi pas dibuka produknya kayak gini ya, wadidaw cuy. Oke cuy, jadi dah segitu dulu video yang bisa diberikan. Semoga kalian terhibur, dan soal worth it atau tidaknya kembali kepada diri kalian masing-masing kayak begitu ya. Kalau kalian suka karakternya ya sudah kalian beli, toh uang kalian juga kayak begitu cuy. Oke, jadi dah segitu dulu video yang bisa diberikan. Semoga kalian terhibur, dan seperti biasa cuy, sebelum kalian meninggalkan channel Ana ini, jangan lupa buat tinggalkan like, share, sama subscribe-nya kayak begitu ya cuy. Terutama like-nya itu cuy, like-nya itu kan kadang juga ada hype-nya tuh. Nah, Ana pengen banget like sama hype-nya agak tinggi gitu sih, biar banyak yang nonton cuy, biar Anda makin semangat gitu loh buat bikin videonya. Makin hari makin turun sih view Ana, jadi ya entah Ana bakalan pensiun atau enggak sih cuy, atau Ana bikin channel baru aja nanti. Oke cuy, jadi dah segitu dulu video yang bisa memberikan. Semoga kalian terhibur, dan udah kayak gitu aja sih videonya. Dadah. Goodbye, dadah, dadah, dadah. Mengecewakan ya. Udah lama sih Ana nggak sekecewa ini sama mainan, tapi yaudah deh. See you.